Apa bedanya seorang komentator sepak bola dengan para pemainnya? Komentator kerjaannya adalah mengamati, lalu menilai, memberikan sebuah komentar-komentar yang begitu banyak terhadap permainan seorang pemain sepak bola. Tetapi pemain sepak bola itu ada di arena, kalau pengamat itu hanya di pinggir arena. Sedangkan pemain sepak bola itu di tengah-tengah arena dan mengalami yang namanya berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan, bahkan mungkin harus terjatuh, mungkin mengalami susahnya bertanding. Dan gambaran ini sebenarnya menjadi alat untuk kita melihat kepada diri kita sendiri. Kita sekedar komentator-komentator saja, atau kita pemain-pemain yang ada di arena. Komentator saya ibaratkan seperti pengamat, orang yang percaya kepada Tuhan tetapi kerjanya hanya mengamati umat Tuhan. Mengamat-ngamati dari jauh, meneropongnya seperti seorang membawa kamera teropong dan menilai dari jauh tentang keberadaan orang itu, lalu memberikan komentar-komentar terhadapnya tanpa mengenal dia lebih dekat, tanpa menghampiri dan mengetahui betapa susahnya orang yang diamati itu. Dan seorang pengamal, saya sebutkan pemain itu sama seperti pengamal iman, yaitu orang yang mengamalkan iman. Dan orang yang mengamalkan iman, dia harus mengalami iman itu. Dia bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar mengomentari, bukan sekedar mengkritik atau memberikan masukan-masukan dengan teropong kacamatanya dalam menilai, tetapi dia ikut bermain. Sehingga saat dia menilai pun, saat dia mengamati dan mengomentari, dia tidak sembarangan melakukannya. Tapi dia menyelami dan ikut mengalami kesusahan orang-orang yang dikomentari itu. Saudara termasuk yang mana? Apakah di dalam percaya kita kepada Tuhan hanya sekedar menjadi pengamat atau pengamal? Seringkali kita malah terlalu fasih meneropong orang lain, tapi lupa menopangnya. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini teguran dari Sabda Tuhan dari dua bagian. Firman Tuhan pertama dari 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Lalu Yakobus 1 ayat 23-25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dua sabda Tuhan ini menekankan dan menegaskan tentang satu hal yang penting di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, yaitu bicara soal pengamalan. Di 1 Petrus pasal 1, sebagaimana murid Kristus ini yang sangat vokal dan Tuhan bekali dia menjadi seorang yang sungguh memberikan pesan yang penting buat jemaat. Dia menegaskan tentang kalau kita sudah menjadi pengikut Tuhan, taat pada kebenaran, maka kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Perhatikan digunakan kata mengamalkan kasih persaudaraan. Yang berarti kasih itu bukan sekedar sebuah kebenaran yang dipegang teguh, dihafal-hafal lalu diingat-ingat, tetapi tidak diamalkan. Sehingga dikatakan kalau kita sudah taat pada kebenaran, mau tidak mau dan tidak bisa tidak, kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kata penting di situ adalah mengamalkan. Dan dikatakan lagi lebih lanjut, sehingga kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Apa artinya bersungguh-sungguh saling mengasihi? Berarti di dalamnya ada sebuah pengamalan yang berangkat dari pengalaman, saling mengalami. Kita tidak sembarangan menilai atau meneropong orang, tapi kita masuk ke dalam susahnya dia mengalami pergumulan hidup yang berat. Dan Yakobus 1 kembali menegaskan tentang seorang pengamat yang disetarakan dengan orang yang hanya dengar firman tapi tidak melakukan.
Dia sedang mengamat-amati mukanya, menjadi pengamat yang sangat handal, punya teropong yang sangat tajam untuk bercermin pula, tapi hanya sekilas pandang saja. Ia memandang dirinya, mengamati dirinya, setelah itu pergi dan lupa bagaimana rupanya. Dan Yakobus mengingatkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dan terus hidup dari sabdanya, dia akan meneliti hukum yang sempurna. Dia bertekun di dalamnya untuk melakukan yang mengamalkannya, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh mengamalkannya. Dan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus sangat kuat di dalam pengajaran tentang iman yang dilakukan. Bukan iman yang sekedar dipercayai atau dipegang teguh oleh orang-orang beragama, tapi sebuah iman yang nyata lewat tindakan yang konkret. Iman yang menggerakkan, dan iman yang membuat seorang bergerak tidak diam saja. Pelajaran hari ini mau mengingatkan kita, hati-hati, kita terlalu fasih mengamati dan meneropong orang dari jauh, lalu mengomentari tanpa memahami dia, lupa menyelami bagaimana dia, dan juga lupa mengalami kesusahannya. Mari kita belajar kalau kita mau mengamalkan cinta dengan benar. Kita perlu bukan sekedar mengamati dan meneropong, tapi kita masuk ke dalam pengalaman orang itu, menyelami betapa sulitnya dia untuk melakukan sabda Tuhan. Betapa beratnya pergumulan dia. Tidak lalu menilai dan mengatakan ini orang sulit, lalu dikatakan orang ini berkarakter buruk atau menilai ini dan itu. Fasih sekali kita meneropong, menilai, mengamati. Kita menjadi komentator-komentator yang hebat seperti komentator pertandingan sepak bola yang tidak mengalami bagaimana jadi pemain, hanya mengomentari, wah ini salah, oh iya gol. Ayo mari, jangan sampai terlalu fasih meneropong, sampai lupa menopang. Tapi biarlah kita menjadi fasih di dalam menopang. Amalkan cinta kita dengan benar. Cinta yang dari Tuhan itu amalkanlah, bukan sekedar dihafalkan. Hampirilah orang itu, bukan mengomentarinya saja. Dan topanglah dia dari dekat, jangan meneropongnya saja dari jauh. Ayo kita belajar, tanggalkan teropongmu, ayo angkat tanganmu, berjuang menopang orang. Sambil menjaga kawanan, kita belajar bukan meneropong tapi menopang. Bukan mengomentari tapi menghampiri. Bukan sekedar memahami tapi menyelami dan mengalami kesusahan sesama kita. Kasih patut kita latih dalam setiap hari sampai menjadi fasih. Tanpa kasih dilatih, dia tidak akan fasih. Mari terus kita berlatih agar fasih. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menemani kita. Ayo berjuang lagi, praktikkan cinta kasih yang benar, amalkan itu dengan benar. Tuhan mengasihi kita sekalian, kekuatan yang menopang kita. Amin.